Saya nggak pernah, kalau di Nias ya, saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Ya, salam Bapak Ibu dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada bagian ini marilah kita sama-sama mencoba menanggapi mualaf yang satu ini. Karena saya melihat Bapak Ibu dari kesaksian dia, sepertinya ada sebuah kebohongan atau sepertinya ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh mualaf ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Itu Kristen Protestan. Itu sangat Protestan itu sangat ya, kalau Kristen Protestan itu nggak mau tahu agama yang lain, nggak mau tahu nabi atau hamba Allah. Yang penting masih kuat sama prinsip yaitu Tuhan Yesus gitu. Saya nggak pernah, kalau di Nias ya, saya nggak pernah lihat Islam. Tapi waktu SMA ada beberapa teman saya yang Islam. Yang Islam itu ada perempuan, ada laki-laki juga. Kemudian saya nggak tahu, namanya juga anak sekolah atau teman kan. Mereka di samping saya nggak mau. Saya tanya, kamu agama apa gitu? Katanya agama Islam. Lah, apa itu Islam? Di dunia ini hanya Kristen, sama begitu kan sama dia. Lah, itu agama Kristen, bukan hanya agama Kristen, katanya, jawabnya begitu kan. Lah, saya panas. Lah, kenapa ada agama Islam? Kan Kristen doang yang ada, katanya gitu kan. Sampai di situ saling adu mulut. Udah diamanin sama guru-guru. Kata guru saya, karena guru saya juga Kristen kan. Nah, dan ada di situ juga guru Islam. Nah, mereka baru damaikan kami di situ. Katanya itu nggak boleh. Kalau di Indonesia itu atau seluruh dunia itu berbeda-beda agama. Nah, memang saya dulu kalau ada Islam sholat itu, apa itu Islam kok berdoanya di atas gitu. Saya penasaran di situ kan. Saya yang penting Islam itu saya di kampung saya sebelum saya ke Jakarta. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya. Namun sebelum kita lanjut dulu Bapak Ibu, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan kepada kita yang terambil dari Yohanes 8 ayat ke-44, di mana firman Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Aperius tadi itu tidak benar adanya Bapak Ibu. Dimana tadi dia mengatakan bahwa di Nias itu saya tidak pernah melihat orang Muslim atau agama Islam, saya tidak kenal ya. Tetapi di sisi lain juga Bapak Ibu dia berkata bahwa ketika dia duduk di bangku SMA, di situ juga dia punya teman yang beragama Islam dan salah satu guru di sekolahnya beragama Islam Bapak Ibu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesaksian dari si Aperius ini adalah kesaksian yang sangat kontradiktif Bapak Ibu. Ya, dan tidak bisa dipercaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sisi lain dia berkata saya tidak pernah melihat Islam itu di Nias. Tetapi di lain hal juga dia berkata bahwa ketika saya di bangku SMA, saya juga punya teman 2 orang beragama Islam dan salah satu guru saya beragama Muslim. Jadi ini sebuah kesaksian yang amburadul Bapak Ibu ya. Sepertinya ada kebohongan atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh saudara kita si Aperius ini dan tidak bisa dipercaya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah kebohongan yang membabi buta menurut saya. Sebagai orang Nias Bapak Ibu, saya mau katakan ya, saya adalah orang Nias walaupun misalnya sudah lama di perantauan, tetapi saya melihat kondisi di sana Bapak Ibu bahwa di sana ada banyak sekali saudara kita Muslim ya, ada banyak sekali masjid Bapak Ibu.
ya, bukan hanya di kotanya ya, tetapi di pelosok-pelosok pun sudah mulai ada Bapak Ibu. Dan hebatnya kita di sana, kita hidup dalam perbedaan Bapak Ibu. Toleransi kita di sana sangat luar biasa. Di mana saudara kita Muslim itu mereka bebas untuk membangun masjid, mereka bebas memuji Tuhan mereka bebas sholat, mereka bebas melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Karena bagi kami ya orang Indonesia itu toleransi itu sangat penting Bapak Ibu. Menghargai perbedaan itu sangat penting, menghormati sesama itu sangat penting. Apalagi kita sebagai orang Kristen, di ajaran kita adalah ajaran kasih, adalah mengasihi sesama manusia tanpa melihat latar belakangnya, dia berasalnya dari mana, sukunya apa, agamanya apa. Jadi kalau kita tidak terapkan itu dalam kehidupan kita, maka saya mau katakan seharusnya kita nggak usah menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan lain ya, karena di ajaran kita itu sudah diterapkan yang namanya ajaran kasih. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terkadang saya sangat sedih, terkadang Bapak Ibu saya merasa kecewa ketika saya melihat saudara saya umat Muslim, mereka melarang mendirikan gereja, mereka menutup rumah ibadah, mereka mengusir orang sedang beribadah. Maunya kita di Indonesia ini karena kita berbeda-beda, maka seharusnya kita bisa menerima setiap perbedaan itu. Tetapi saya mau katakan mungkin itu berbeda-beda pandangan, apalagi berbeda ajaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau sarankan kepada Aperius ini, kalau Anda mau jadi mualaf Aperius, jangan memutarbalikkan fakta, berikan kesaksian-kesaksian yang sebenarnya. Jangan merusak diri Anda, jangan merusak harga diri Anda atau harga diri keluarga Anda ya, karena apa yang Anda sampaikan itu mencerminkan karaktermu ya, itu mencerminkan kecerdasanmu. Jadi dalam hal ini saya sarankan saudara untuk lebih cerdas lagi dalam hal ini, untuk bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa apa salahnya Anda berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena selebihnya itu berasal dari si iblis, dan kita tahu si iblis ini adalah bapa dari segala dusta. Ya, apakah Anda mau dilabeli sebagai seorang iblis? Engkau adalah bapa dari segala dusta. Ketika Anda berkata berbohong, ketika Anda berkata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ya, tetapi terserah Anda kalau Anda mau dilabeli seperti itu. Tetapi saya harap ke depannya Anda bisa menjadi orang yang baik, menjadi tauladan bagi pribadi Anda di dalam keluarga Anda, terlebih-lebih kepada sesama Anda dan kepada siapapun. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.